Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat datang di hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama pagi hari ini masuk dalam hadirat Tuhan. Kita ambil saat teduh, kita ambil waktu untuk kita menghubungkan pribadi kita dengan Tuhan. Ingat kembali bagaimana karya Tuhan dan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan boleh Dia nyatakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Sehingga pagi hari ini kita boleh datang dengan rasa syukur kepadanya. Terima kasih kita kepadanya. Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Engkau sungguh Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap karya-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap Tuhan kedahsyatan-Mu yang Kau nyatakan atas kehidupan kami Tuhan. Kami sadar kami boleh ada semua bukan karena kekuatan kami, usaha kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena Tuhan, kuasa dan kekuatan yang bersumber daripada Engkau. Sudah selayaknya pagi hari ini Tuhan, kami naikkan rasa syukur kami kepadamu. Kami naikkan Tuhan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Yang terbaik Tuhan. Sebab Engkau Allah sudah membuktikan Tuhan. Engkau tidak hanya Tuhan berkarya, mati bagi kami, mengampuni dosa kami. Menghapuskan kuasa dosa itu dalam kehidupan kami. Tetapi Engkau Tuhan juga nyatakan Tuhan kemurahan-Mu, kedahsyatan-Mu. Engkau bangkit dari kematian. Membuktikan Engkau pribadi yang menang atas maut. Menang atas iblis, menang atas segala sesuatu Tuhan. Yang menjadi Tuhan sumber penderitaan manusia. Sudah selayaknya kami mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mulai demi nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang terus akan memelihara ciptaannya. Biarlah berkat Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkenan hadir, melawat dan memberkati kita sepanjang kita beribadah minggu pagi ini. Haleluya. Amin. Bersama dengan umat percaya di seluruh dunia, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang mati untuk setiap kami. Dan pada hari ini Engkau bangkit membuktikan cinta kasih-Mu untuk hidup kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami dapat memberikan penyembahan kami yang terbaik. Sebagai rasa syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau mati, Engkau bangkit untuk hidup kami.
bersyukur untuk penyertaan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang tak pernah habis untuk hidup kami. Kami bawa yang terbaik kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bawa penyembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Ajaib untuk bangkit Tuhan. Hanya di dalam-Mu selamanya. Selamanya Tuhan Kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut. Engkau hidup. Haleluya. Segala yang terbaik ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup dan bangkit menyalahkan maut. Engkau hidup. Tuhan Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup selamanya. Tuhan Kau sanggup selamanya. Tuhan Kau sanggup. Terima kasih untuk bukti cinta-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah Kau berikan untuk hidup kami. Haleluya. Kaulah yang sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak menemukan kasih seperti Engkau. Hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Engkaulah yang baik. Engkaulah yang sungguh baik untuk hidup kami. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, ya
Mari bersuka cita untuk Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Sama-sama serukan. Wow, wow, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Bersama serukan. Wow, sekali lagi. Wow, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Musik memuji Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Wow, wow, sekali lagi. Wow, yang terakhir. Wow, Engkaulah Raja. Haleluya. Atas dunia. Engkau yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Siap lebih lagi. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Kaulah yang raja di atas segala raja untuk hidup kami. Beri kemuliaan lebih lagi untuk Tuhan Allah kita. Amin. Siap lebih lagi untuk Tuhan Bapak Ibu? Siap lebih lagi untuk Tuhan? Amin. Kaulah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau kuat dan berkuasa. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Haleluya. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, melenggut di bataku, mujizat dinyatakan. There is no
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau sudah hadir pada ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang indah untuk hidup kami. Terima kasih untuk pekerjaan tangan-Mu yang indah untuk hidup kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi?
Sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan. Terima kasih pengorbanan untuk hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan atas keluarga kami Tuhan. Untuk dimengerti. Sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah. Terima kasih. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom. Sebenarnya saya harap hari ini hari Paskah, saya harap Pak Widi atau Pak Pangeran Kopa. Ya, tapi saya tetap diminta. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya tadi sebelum saya berangkat di sini, saya sempat memikirkan, padahal sekarang sudah semua toko sudah tutup, mall juga ya, tapi ya memang ada sebagian besar buka, ada semacam permintaan pemerintah supaya tidak mengadakan ibadah juga ya di gereja. Sekarang di mana-mana dilarang berkumpul. Tetapi kenapa umat Kristiani harus mengatakan ibadah walaupun online? Ya? Mengapa? Mungkin bisa tutup ya beberapa bulan gereja. Mengapa? Karena umat Tuhan yang hidup harus mencari Allah yang hidup. Yang hidup selalu haus dengan yang hidup. Ibadah itu bukan formal bentuk agama ya, tetapi itu suatu kehausan, kerinduan umat Tuhan yang harus ingin apa? Yang merindukan kehadiran Tuhan. Komunikasi yang hidup hanya terjadi antar yang hidup, yaitu umat Tuhan yang hidup, Allah yang hidup terjadi. Sehingga kita beribadah ya, walaupun suasananya tidak baik, itu adalah umat Tuhan yang hidup. Mengapa? Karena agama Kristen
bukan agama yang apa namanya. Saya tidak suka kalau pakai agama, tetapi terpaksa pakai agama, tetapi bukan bentuk agama. Ya. Allah tidak dimasukkan dalam bentuk agama. Mengapa? Karena Allah adalah Allah yang hidup. Ya. Yang mati biasanya gampang dimasukkan suatu kotak atau format ya, sistemnya. Tetapi Allah tidak bisa dimasukkan dalam doktrin gereja atau terminologi gereja atau dalam apa namanya agama, nggak bisa. Allah selalu hidup, senantiasa menyertai kita semua ya. Amin. Baik saudara, mari kita membuka 1 Korintus, kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Judul khotbah saya hari ini adalah berita kebangkitan, Injil dalam Injil. Ya. Gospel of the Gospel. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 11 saya akan bacakan. Dan sekarang kebangkitan Kristus, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuberitakan, kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat 7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Selamat Hari Paskah. Saudara, berita kebangkitan merupakan Injil dalam Injil yang mengakhiri berita Injil Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus, berita Injil ini ada puncak, klimaks ya, klimaks. Ya, bagaimana umat Kristen, mengapa peristiwa hari kebangkitan Yesus begitu penting? Apa pengaruh kebangkitan bagi umat manusia dan mengapa umat Tuhan merayakan dengan memandang peristiwa kebangkitan sebagai peristiwa paling bersejarah dan penting? Saudara, ada kekeliruan orang Kristen, itu adalah salah konsepnya. Salah konsep ini membatasi peristiwa kebangkitan dengan apa? Suatu mujizat. Sebenarnya saudara, di dalam agama-agama lain ada juga kisah mitos ya. Kalau lihat film-film drama, ada orang mati yang hidup. Banyak. Ya. Filsafat Yunani, kisah mitos Yunani juga ada banyak. Negara saya, Korea juga ada banyak kisah orang mati hidup. Lagi, banyak cerita. Ya. Saudara, jangan salah paham, kebangkitan Yesus bukan seperti itu. Bukan. Oleh sebab itu banyak orang merayakan hari Paskah, Yesus sudah bangkit. Tapi mereka hanya membatasinya ke dalam itu. Sepertinya kisah mitos. Ya, yang seperti saya katakan itu. Ya. Tidak. Ya. Saudara, oleh sebab itu hari ini saudara, saya mengundang kita semua supaya kita tidak memiliki konsep yang salah seperti ini.
kita perlu mempelajari makna dan konsep kebangkitan Yesus yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Saudara, Paulus mendirikan gereja Korintus. Dia cukup pusing kepala dengan jemaat karena di gereja ada banyak masalah ya. Tapi semakin lama dari ayat 1 sampai ayat nanti 15 ada puncak ya. Itu adalah kebangkitannya. Ini kebangkitan. Saudara, ayat pasal 15 merupakan pasal mengenai hari kebangkitan Yesus Kristus. Mengapa? Karena pada zaman dulu dalam mitos Yunani ada banyak kisah seperti itu. Dan juga orang jemaat Korintus terpengaruhi oleh filsafat Yunani dan dewa-dewa kisah mengenai dewa Yunani, sehingga Paulus ingin memberitakan kebangkitan mereka tidak sama dengan kita, Yesus Kristus. Lalu dia memberi surat ini, lalu dalam nas yang telah kita bacakan ini menekankan yang pertama, keyakinan dan iman tentang kebangkitan Kristus. Dan ayat 1, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Saudara, Injil yang aku beritakan kepada Paulus ya. Paulus sudah beritakan kebangkitan Yesus pada jemaat Korintus, dan jemaat Korintus teguh berdiri atas Injil. Kamu harus berdiri di atas Injil. Seperti saya katakan, jemaat Korintus masih bingung karena banyak orang-orang kafir. Memang ada orang Yahudi, tetapi mereka saudara hidup di tengah-tengah orang Yunani yang sangat kuat filsafat ya, ajaran-ajaran sesat palsu. Kemudian mereka sering pergi ke suatu kuil ya. Orang kafir menyembah. Jadi dalam gereja Korintus ada banyak soal makan juga ya, percabulan. Banyak pengaruh sekularisme di luar gereja masuk di situ. Paulus sangat menekankan kamu walaupun dikelilingi banyak ajaran-ajaran dunia, tetapi kamu harus berdiri atas Injil yang benar, yang benar. Kemudian yang penting juga, saudara, coba kita sekarang, akhir-akhir ini kita sangat cemas, khawatir dengan berbagai macam hal dalam suasana corona ini. Kita cemas dengan masalah ekonomi ya, betul ya, ekonomi, pekerjaan, kesehatan, studi dan keluarga. Ya tentunya kita mencemaskan dengan hal di realitas dalam suasana ini. Saudara, wajar jika kita memikirkan hal-hal seperti itu. Namun dengar baik, lebih dari itu saudara, seberapa dalam kita semua memikirkan hubungan kita dengan Allah dalam suasana seperti ini dengan serius. Kita penting sekali. Saya tidak bermaksud tidak pakai masker, tidak cuci tangan, kita bisa kumpul dengan imannya ya. Tapi itu tanggung sendiri ya, saya nggak tahu. Ya, kita tetap jaga. Saya juga hati-hati karena baru saya tadi lihat berita di Korea juga ada seseorang dia mungkin cuma sebentar ketemu seseorang di dalam apotek dia kena gitu ya. Kena. Sekarang kita susah ketemu siapapun ya karena punya potensial penyakit corona. Jadi mau nggak pakai masker. Ini banyak nggak pakai masker ya. Kita hati-hati memang perlu. Tetapi saudara, yang lebih penting adalah di dalam hal suasana seperti ini, kita jangan melalaikan masalah iman. Bagaimanapun Tuhan mengatur semua, amin ya. Tuhan yang melindungi. Jangan salah paham, kita pakai masker, cuci tangan. Kita menjauhi diri, namanya social distancing. Semua memang bisa, tetapi pada dasarnya kita percaya Allah yang pelindung mutlak. Allah yang menolong. Jika Allah tidak menolong kita, sia-sia. Kita harus berdiri Injil, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Karena saudara, jika kita kehilangan daya hidup iman, karena kita berdiri kita berdiri atas hidup. Oleh sebab itu, ibadah merupakan suatu reaksi naluri umat Tuhan. Dan kita akan menjadi orang mati secara rohani jika putus hubungan dengan Allah sebagai suatu adanya yang tidak memiliki hidup dan harapan. Maaf ya, saya tidak memuji diri saya setiap hari sama istri saya jam 7, jam 8 antara kami mengatakan mesbah keluarga. Berdoa. Ya memang polanya bukan seperti ini di rumah. Saya sama istri berdua.
memuji Tuhan lalu baca Alkitab satu pasal, sekarang udah masuk Wahyu. Sebenarnya saya mau khotbah tapi saya tidak suka khotbah saya, jadi saya nggak khotbah, ya, hanya baca Alkitab aja. Tapi yang pentingnya kami mau berdoa, ya, doa syafaat untuk umat Kristiani Indonesia, orang-orang miskin, hamba-hamba Tuhan jemaat Korea, Amerika yang saya kenal supaya dilindungi. Mengapa? Karena saya haus. Saya haus. Tidak bisa datang ke gereja kan? Haus. Sehingga mengatakan ibadah di rumah setiap hari. Itu adalah bukti kita umat Tuhan adalah orang yang hidup. Tanpa Yesus tidak bisa hidup. Kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Teguh berdiri. Kita harus berdiri di atas Injil, dasar Injil, fondasi. Dasarnya. Tidak boleh berdiri atas ekonomi. Memang penting materi, ya. Jangan-jangan berdiri di atas anak-anak kita, orang tua kita, ya. Bukan pendeta, ya. Orang-orang tertentu tidak, ya. Kita berdiri di atas Injil, Yesus Kristus. Itu jaminan mutlak. Saudara, kebangkitan Yesus bukan saja suatu pengetahuan iman yang simpel, tetapi memasuki dunia baru ke dalam dunia yang hubungan dengan Yesus secara dalam dari ketidakpercayaan sebelumnya. Oleh sebab itu saudara, iman yang percaya adalah iman yang percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, walaupun kita percaya semua Alkitab peristiwa, ya, tetapi kalau kita tidak percaya kebangkitan Yesus, sama saja tidak percaya total semua. Nggak bisa. Nggak bisa. Orang dunia mereka sangat merindukan Alkitab. Tahu saudara, di Korea, Amerika khususnya, banyak dalam suasana corona, banyak gereja Alkitab terjual. Karena orang takut, ya. Mereka ingin mencari sesuatu, yaitu Allah. Baca Alkitab, memang terhibur, ya, ketika membaca Alkitab. Orang-orang yang bukan orang Kristen juga membaca Alkitab, mereka suka amsal-amsal, ya. Ada ajaran yang bagus, ya. Sepertinya ya mereka ditolong gitu, ya. Boleh juga, tetapi itu bukan imannya mutlak, sempurna. Kalau diajak mereka percaya kebangkitan Yesus, mereka ragu-ragu. Mengapa? Karena peristiwa kebangkitan ini sulit dipahami oleh rasio manusia. Kemudian saudara, kenapa kebangkitan Yesus begitu penting bagi umat Kristen? Kenapa? Kalau baca Roma pasal 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, kebangkitan Yesus bukan suatu hari Natal merayakan, tidak. Ini berhubungan dengan dosa manusia. Kalau Yesus tidak bangkit, kita tidak punya harapan. Mengapa? Karena ini menyangkut dosa, asal dosa manusia. Selama ini Satan ini dia manipulasi, mengatur, kontrol manusia dengan ketakutan, dengan maut, kematian. Mengapa? Semua manusia takut ini. Karena Yesus bangkit, sehingga pada saat Yesus bangkit, semua setan, kuasa kegelapan sudah habis, hancur. Saudara, di dalam agama lain, saya kebetulan semester mengajar agama Hindu dan Buddha, ya. Saya tidak bermaksud ya merendahkannya. Saya juga dulu orang Buddha waktu tinggal di Korea. Sebelum umur 20 tahun, saya orang Buddha. Memang bukan aktif di candi, ya, kuil, ya, bukan. Tapi orang Buddha itu apa? Ibu saya bawa nama saya, lalu daftar di candi kuil, itu saya otomatis menjadi orang Buddha itu. Ya. Saya pernah waktu SMP saya pernah berkeliling dengan api, ya kan? Hari Seka, ya, Sekamoni, ya, libur Indonesia juga ada liburannya, tanggal merah itu. Saya pernah berkeliling kota itu. Saya umur 20 tahun percaya Yesus Kristus, tapi sebelumnya
keluarga saya agama Buddha gitu. Saudara, jika Hindu mereka mencari solusi mengenai keselamatan manusia melalui upacara-upacara. Dalam agama Hindu banyak dewa dan kaum imam Brahman paling tinggi kasta ya berperan untuk memperdamaikan manusia dengan sang dewa dengan berbagai macam upacara. Saya mengamati. Jika manusia menderita saat ini, berarti hal tersebut merupakan akibat dari karma yang dia tinggalkan sebelum adanya sekarang sebagai suatu makhluk. Itu Hindu secara singkat. Agama Buddha bagaimana? Sakyamuni ya. Dia berusaha mencari solusi bagaimana manusia dapat terlepas dari berbagai macam penderitaan yang menjadi sebab di dunia ini. Namun tidak ada solusi untuk keselamatan manusia. Sebenarnya agama Buddha itu filsafat. Saya mempelajari sang Buddha, dia adalah seorang pangeran ya, istana ya. Dia ganti dengan papan harja, tapi dia umur berapa ya? Sejak muda dia suka meditation, lalu dia meninggalkan istana, bergaul dengan orang-orang miskin di luar istana. Dia melihat banyak orang menderita, ada miskin, ada yang mati karena penyakit. Dia bergumul, ini hidup manusia ini apa? Kenapa manusia menderita? Kenapa kena penyakit? Kenapa harus mati? Setelah mati kemana? Dia hanya bergumul itu aja. Lalu dia meninggalkan banyak kata-kata, itu menjadi kitab yang sekarang ini. Tapi saya tahu ada di Korea ada seorang pendeta Korea, bukan pendeta gereja, pendeta Buddha namanya Seungcheol. Dia terkenal sekali. Tahu apa yang dikatakan oleh dia waktu dia menjalankan ajaran. Dia bilang begini, saya orang berdosa. Padahal dia orangnya sangat memperdalamnya dengan meditasi mengenai kebenarannya. Tapi dia berkata, aku adalah orang berdosa. Aku membawa banyak anak-anak muda ke neraka. Aku juga akan neraka. Biar lalu dia mati. Ya ini benar. Kata yang ditinggal oleh dia. Memang dia ada seorang ya, mungkin saint ya, suci ya, secara agama ya. Betul-betul mencari solusi. Mengapa manusia menderita. Dia waktu dia meninggal dunia, dia hanya tinggal 2 baju ya. Kemudian celana 2. Karena apa? Prinsip orang pendeta Buddha itu nggak boleh pakai punya banyak pakaiannya. Kemudian waktu dia meninggal tidak ada satupun yang ditinggalkan, barang apa. Dia hidup betul seperti orang suci. Tapi dia sendiri tidak bisa memberi solusi pada pengikutnya. Mengapa? Semakin meditasi semakin dalam, dia tahu ini kosong, nothing, tidak ada. Enggak ada solusinya. Mengapa agama-agama dunia tidak menyentuh dosa? Kan? Dosa. Mengapa manusia menderita? Itu berasal dari dosa. Akibat dari dosa. Sekarang banyak agama-agama dunia menghindar. Filsafat menghindari dosa ya. Dosa. Mengapa? Kalau menyentuh dosa, mestinya bertemu Yesus Kristus sehingga menghindari. Kuasa kegelapan hanya membatasi saudara manusia untuk mencari Allah dengan berbagai agama, ajaran-ajaran filsafat. Banyak agama Hindu masuk Korea juga, Amerika dengan meditationnya, yoga dan sebagainya. Bentuknya bukan seperti gaya Hindu ya, tapi bentuknya modern kan. Meditation. Akhirnya gimana? Di dalam aku ada dewa. Aku menjadi Allah. Manusia adalah nilai tertinggi dunia ini. Itu adalah New Age namanya. New Age. Tapi Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Alkitab menyatakan begitu.
Oleh sebab itu saya berkata, Sang Buddha Sakyamuni, dia hampir datang di depan pintu surga, tapi tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Aduh, ini saya mengkritik agama Buddha, enggak, ini tidak menjadi masalah ya. Saya dulu kan orang Buddha. Ini adalah fakta yang akan manusia hadapi. Seluruh umat manusia yang beragama apapun adalah orang berdosa yang telah jatuh dalam dosa secara total. Ada kata, rasa ketakutan membuat agama. Orang-orang ahli akan berkata, mengapa ada banyak agama? Karena manusia takut sehingga membuat agama. Memang juga agama itu adalah suatu wahyu. Yang wahyu bukan spesial, wahyu umum bisa. Kita melihat agama berarti dunia ini memang manusia ingin mencari suatu pencipta ya. Tapi mereka salah jalurnya. Jadi saudara, kita melalui hari Paskah ini kita perlu memikirkan ya. Kalau Yesus tidak bangkit, dosa kita tidak bisa diampuni. Kita tetap berada sebagai seorang berdosa. Oleh sebab itu kebangkitan ini bukan suatu peristiwa mujizat seperti film atau movie ya, yang terjadi. Bukan itu. Ini berhubungan dengan penebusan. Menghapuskan dosa Yesus. Kita semua. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita diselamatkan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan berhubungan keselamatan manusia. Bukan suatu peristiwa. Kemudian coba kita melihat bukti-bukti kebangkitan Yesus. Terus Paulus dia menekankan begini. Sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Kalau ini dari mana sumbernya? Dari mana? Paulus, kitab suci. Terus, kitab suci. Sesuai dengan kitab suci terus. Saya tidak baca semua ya. Ayat 4, ayat 6, 5 terus. Sesuai dengan kitab suci. Terus. Yesus sendiri pernah bernubuat, dia akan hidup lagi. Sudah. Ini bukan suatu cerita yang dibuat oleh Paulus, tidak. Ini berdasarkan kitab suci. Saudara, ada Billy Graham, ya, pengkhotbah terkenal. Beliau sudah dibangkit oleh tuannya. Beliau adalah jasanya luar biasa bagi gereja Korea. Kenapa? Karena tahun 1975 beliau datang ke Korea. Dia mengatakan soal kakak di lapangan raksasa di Korea. Di depan gereja Paul Yonggyujo ada lapangannya besar namanya Yeouido. Itu bisa menampung 3-5 juta bisa ya. Tahu waktu saudara Billy Graham khotbah tahu 3 juta orang kumpul di situ orang Korea. Untuk dengar khotbahnya. Melalui itu gereja Korea bertumbuh. Ya, luar biasa. Saudara, dalam khotbah Billy Graham selalu berkata, dia Bible say, Scripture say. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, dia enggak berkata sendiri. Selalu dia pakai Alkitab. Bible say, Scripture say. Mengapa? Ada pengalamannya. Waktu dia umur 20 tahun, dia dipakai oleh Tuhan dari waktu muda ya. Tahun 1940-an ya. Dia sama ada zaman Templeton, 2 orang temannya. Umur 20 tahun dia mengatakan KKR. Luar biasa. Tapi pas tahun 1940, ajaran liberal dari Eropa mulai masuk Amerika. Lalu mulai memakan ya, sekolah-sekolah teologi seperti Princeton. Ya. Kemudian ada beberapa sekolah-sekolah yang dulu konservatif sudah mulai dimakan oleh ajaran liberal. Sehingga saudara banyak hamba Tuhan imannya goncang. Rasionalisme masuk. Ilmu sainsnya menguasai Alkitab. Pikiran orang Amerika zaman dulu yang konservatif mereka mulai berubah. Mereka mengarah ke arah gimana ajaran liberal ini. Ada temannya Billy Graham nama Templeton.
pada suatu hari dia beberapa membaca suatu majalah, nama majalah Life lah majalah sampai ada. Dia melihat di situ ada suatu gambaran. So gambaran itu adalah Afrika, ada mereka menghadapi orang Afrika kelaparannya karena tidak ada hujan. Seorang ibu yang gendong anaknya, dia ingin kasih susu ibunya, tapi ini tidak keluar. Lalu dia angkat begini. Dia Templeton yang teman Billy Graham, dia melihat itu, dia sudah jengkel dengan Allah ya. Terus berkata begini, dia marah sama Allah. Kalau Allah betul-betul ada, kenapa Allah tidak memberi setetes air hujan pada ibu yang sedang gendong anaknya? Kalau betul-betul ada Allah, ada anugerah Tuhan, maka bagaimana orang seperti dia mereka mati? Di mana dunia ini adil? Di mana kasih Allah, karunia Allah? Nah, dia mulai curigai. Lalu gimana? Pada suatu hari dia menyatakan tidak ada Allah. Dia mundur. Dia saudara punya 3.000 jemaat. Dia gembala. Billy Graham bingung karena teman sekerjanya sudah gimana meninggalkan imannya. Lalu dia diajak oleh Templeton, Billy Graham, kamu masih percaya Alkitab peristiwa yang kuno? Kamu ikut aku. Saya sudah tidak mau lagi dengan Tuhan. Saya tidak beriman. Billy Graham, dia dengan membawa Alkitab, dia masuk satu sungai. Ada namanya San Bernardino di California. Saya pernah ke sana, di situ tempat retreat saya pernah. Di depannya ada sungai kecil. Dia sepanjang malam berdoa di situ. Lalu dia pagi-pagi bangun, lalu berkata begini. Dia bergumul, lalu dia menyatakan begini. Tuhan, saya percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan yang hidup, dia berkata. Dia mengambil suatu keputusan, penyerahan diri lagi di depan Alkitab. Karena banyak orang hamba Tuhan, karena pengaruh ajaran liberalisme yang tidak mau mengakui Alkitab sebagai otoritas Alkitab firman Tuhan yang tidak diilhamkan oleh Roh Kudus, meninggalkannya imannya. Billy Graham tersendiri, terasing sepertinya. Contoh Templeton. Sejak itu saudara, Billy Graham dibagi oleh Allah secara luar biasa. Luar biasa. Oleh sebab itu saudara, setiap khotbah dia berkata, Bible says selalu. Alkitab berkata, firman Allah berkata, selalu begitu. Selalu begitu. Saya, saudara mungkin ada, mungkin bisa bingung karena saya pakai istilah teologi ya. Di dalam teologi ya, maaf ya, ada theologization. Ini apa? Ini dibuat oleh seorang tokoh teolog, ya, Rudolf Bultmann, Jerman. Dia pakai istilah ini apa? Dia begini, apabila kita membaca Alkitab, kita harus memikirkan karena dimensi orang-orang purba zaman dulu gereja mula-mula, dimensi yang sekarang orang berbeda. Semua kisah-kisah yang bersifat ilahi Yesus Kristus, kalau di bawah zaman ini orang enggak mengerti dengan rasio. Ini ukuran untuk apa? Zaman dulu orang murid Yesus, sehingga supaya Alkitab agama Kristen bisa berdiri dengan baik, sehingga harus meluncuti keilahian unsur keilahian Yesus, unsur keilahiannya dari Yesus Kristus, yaitu Yesus adalah anak Allah, itu dicorek. Yesus sudah bangkit, dicorek. Ya. Yesus pernah berjalan atas laut, itu dicorek isinya. Yesus pernah membangkit orang mati, dicorek. Semua unsur keilahian Yesus semua dibuang. Lalu gimana? Meletakkan Yesus sebagai seorang manusia biasa. Di situ titik pelajaran teologi. Dia bilang begitu. Itu sangat mempengaruhi sampai sekarang. Ada Thomas Olston berkata begini. Ada seorang tokoh. Kisah kebangkitan tidak ada nasionalitas, probability, kemungkinan dan reliability yang dapat dipercaya, bahkan kisah tipuan. Ada Peter Arnett dalam buku penelitian kebangkitan Yesus, kisah kebangkitan Yesus tidak ada kredibilitas dan tidak pernah Yesus mati.
Kemudian ada namanya Sulaiman, ini juga terkenal ya. Dalam buku kisah hidup Yesus berkata, Yesus yang disalibkan pingsan sebentar. Mulai sadar dengan suhu gua, lalu dia hidup bersama dengan murid-murid apa yang mengikutinya. Kemudian yang terakhir Kalbartu namanya, Kalbartu. Kuburan Yesus yang kosong dan kemunculan secara pribadi, bukan peristiwa sejarah, tetapi adalah non-history. Kebangkitan Yesus tidak bisa dibenarkan melalui metode penelitian sejarah dan ilmu sains modern ini. Ini adalah tokoh-tokoh yang terkenal menyangkal peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Tapi Paulus berkata tidak demikian Paulus. Sesuai dengan kitab suci. Ayat 5-7 menampakkan diri kepada Kefas dan kepada ke-12 muridnya. Kemudian menampakkan diri kepada 500 jemaat. Menampakkan diri kepada Yakobus dan rasul-rasul lain. Kemudian di sini semua adalah saksi-saksi. Walaupun kita belum pernah berjumpa Yesus dengan secara iman, kita percaya Yesus sudah bangkit. Amin. Sudah bangkit. Yesus sudah bangkit ada di dalam hati kita, di tengah-tengah kita dengan iman. Saya simpulkan saudara, berita tentang kebangkitan Yesus janganlah terhanyut oleh suasana corona. Ya. Kita harus tetap menjaga dan mewaspadai serta hati-hati terhadap suasana seperti ini. Namun jangan pula kehilangan iman dan keyakinan kita terhadap kebangkitan Yesus yang menyelamatkan kita. Saya secara pribadi sempat merenungkan tentang adanya dunia baru yang akan dicapai oleh orang-orang yang meninggal karena apa? Kena virus corona ya. Sekarang Amerika hampir 15.000 kan. Orang tadi saya lihat meninggal. Saya takut karena di Amerika ada banyak jemaat-jemaat yang saya kenal juga banyak. Mereka yang sudah sungguh kasihan sekali. Mereka yang telah menjadi korban virus. Terus, namun saudara, coba kita berpikir sejenak dengan kepala yang dingin dan dengan konsep Alkitabiah. Banyak dari mereka yang telah meninggal, yang tidak percaya tentang kebangkitan Yesus. Lalu bagaimana dengan nasib mereka sekarang? Saya sempat pikirkan. Kasihan tetapi nasibnya. Di Brazil, Latin Amerika, kemudian Amerika sebagian ada yang gerakan pertobatannya melalui suasana ini. Saya juga secara pribadi bertobat. Tuhan tolonglah. Itu sikap umat Kristen yang begitu. Tapi kita perlu memikirkan mengapa Tuhan memberi corona ini. Memang hati-hati ya Tuhan memberi ya. Tapi ya istilah maksudnya segala sesuatu yang terjadi tanpa persentuhan tidak mungkin terjadi. Maksud saya begitu. Allah adalah Allah berdaulat atas segala everything. Saya yakin Allah mengatur corona ini. Tapi di balik corona ini pasti ada suatu berkat. Maksud Tuhan yang baik bagi kita semua. Saya yakin setelah selesai ini pasti gereja Tuhan akan bertumbuh. Pasti akan bertumbuh. Orang sudah rendah hati. Amerika yang begitu luar biasa sekarang tidak bisa buat apa-apa. Kurang cukup maskernya. Kita harus kirim ke sana. Memang saya nggak punya jatah banyak untuk kirim ke sana ya, untuk itu. Kasihan. Sudah runtuh semua sistem. Orang Eropa begitu kaya. Ekonomi sudah runtuh. Ini keterbatasan manusia. Manusia tidak boleh sombong pada Allah. Allah sekali memutuskan, menghancurkan, menghakimi. Semua habis. Tidak ada yang melarang Allah. Tapi syukurlah mengapa, karena Allah adalah Allah yang punya belas kasihan. Anugerah. Setelah terjadi setiap peristiwa menurut Alkitab, pasti ada berkat Tuhan, pemulihan Allah. Mengapa? Karena dalam Alkitab, semua kejadian tadi awalnya orang sengsara, tapi akhirnya gimana? Ada recovery, ada pemulihan. Contoh wahyu.
Jadi jangan kecil hati. Melalui hari Paskah kita gimana berdiri atas firman Tuhan. Kita yakin kebangkitan Yesus Kristus. Melalui kebangkitan kita sudah diselamatkan. Kita duduk di sini. Keselamatan ini bukan suatu yang apa cerita kisah dongeng ini. Betul nyata. Kita kalau bertemu berdiri di depan Yesus Kristus, apa yang dikata oleh saya benar, bukannya firman Tuhan. Nasibnya begitu. Kita adalah orang-orang sudah diberkati oleh Tuhan. Sebenarnya kita maju terus berdoa untuk orang-orang yang belum kenal Yesus Kristus. Dan melalui kita ini dan gereja ini banyak jiwa dimenangkan. Amin ya. Terus maju. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya. Saya minta Pak Pangeran untuk tutup ini firman, berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa, jemaat Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sungguh menguatkan kami Tuhan bahwa kebangkitan Kristus memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kami. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa nubuatan dalam perjanjian lama itu digenapi secara detail dan tepat dalam perjanjian baru. Kami juga bersyukur ya Tuhan karena kebangkitan Kristus sungguh-sungguh mengingatkan kami bahwa nanti pun ketika kami mati kami akan dibangkitkan seperti Kristus bangkit dari antara orang mati. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan bahwa kami tidak sedang mempercayai mitos, kami tidak sedang meyakini legenda, kami tidak sedang mempercayai cerita rakyat. Tapi kami meyakini peristiwa yang benar-benar nyata 2000 tahun yang lalu di mana Yesus Kristus lahir, Yesus hidup, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Dan kami juga percaya bahwa nubuatan berikutnya bahwa Engkau akan datang menjemput orang-orang percaya. Itu juga akan terjadi. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Berkati Dr. Kim yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Tuhan pakai terus beliau menjadi alat Tuhan dimanapun Tuhan percayakan melayani. Keluarganya Tuhan, istrinya dan anak-anaknya, keluarga besarnya di Korea, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, kami mau mengambil komitmen yang baru. Kami ingin meyakini firman-Mu, kami ingin mempercayai Tuhan tanpa ada keraguan sedikit pun. Bahkan jika Tuhan izinkan kami saat ini ada dalam kondisi yang tidak ideal, ada kondisi dalam yang mungkin tidak terlalu baik, kami percaya ada maksud Tuhan di balik semuanya ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesusku. Ku menatap wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik,
kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa. Kami merasakan kuasa-Mu. Kami merasakan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kebaktian pada pagi hari ini. Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu Pak Kim yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati di dalam pelayanannya. Tuhan memberkati dalam pekerjaan, rumah tangganya, kesehatannya. Bapa, kami merasakan kuasa-Mu melalui firman-Mu yang sudah diberitakan. Tuhan memberikan hikmat kepada Pak Kim supaya banyak-banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Allahku. Bapa, kami juga berdoa buat hamba-Mu di tempat ini, Bapak Widi, Bang Pangeran. Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang masih muda ini. Kedua beliau ini sangat setia, menyerahkan kehidupannya untuk pelayanan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati di dalam rumah tangganya, pekerjaannya, pelayanannya, istri, anak, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Supaya keluarga yang masih muda ini menyerahkan kehidupannya untuk Tuhan. Tidak sia-sia pelayanannya, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati dalam rumah tangganya. Terima kasih Bapa. Juga kami menyerahkan pelayan pagi hari ini yang sudah melayani Engkau, yang WL, bermain musik, singer, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Supaya Tuhan memberkati di dalam pekerjaannya, studinya, rumah tangganya, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan memperhitungkan apa yang menjadi pelayanannya, tidak sia-sia. Terima kasih Allahku. Juga kami serahkan pengurus gereja di tempat ini. Semuanya Tuhan pengurus supaya ada persatuan. Supaya di tempat ini banyak jiwa yang dimenangkan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Allahku. Juga kami berdoa buat jemaat yang undur, yang meninggalkan Engkau. Tuhan akan mengetuk hatinya. Supaya mereka boleh kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami menyerahkan jemaat di tempat ini. Juga Bapak, pada pagi hari ini kami juga menyerahkan semua jiwa-jiwa supaya mereka tidak hanyut dengan suasana yang sekarang ini melanda negara ini. Biarlah semua jemaat di tempat ini Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan imannya teguh, supaya mereka berserah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menyertai jemaat di tempat ini. Itu juga Bapak kami berdoa buat STT di tempat ini. Biarlah Tuhan menyertai lembaga ini. Supaya Tuhan memberkati dosen, para mahasiswa. Supaya banyak jiwa yang dimenangkan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Allahku. Juga kami serahkan persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah Tuhan memberkati kami jemaat di tempat ini satu persatu. Supaya persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan akan mengembalikan kembali berlipat kali ganda kepada jemaat di tempat ini. Terima kasih Allahku. Begitu juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kepada Bapak Presiden, Wakil, Menteri, staf terbawah sampai RT RW. Yang pada saat ini mengatasi virus corona. Biarlah Tuhan menyertai bangsa ini. Tuhan menyertai Bapak Presiden dan stafnya untuk mengatasi ini Tuhan dengan kekuatan daripada-Mu. Supaya Tuhan virus ini lekas bisa lenyap. Kami rasakan Tuhan bagaimana kami sebagai bangsa Indonesia seluruhnya. Tuhan kami menyerahkan di tangan-Mu Tuhan. Supaya penyakit ini lekas terhindar, lekas selesai, lekas pergi Tuhan. Biarlah kami rasakan kami boleh kembali bertemu, kembali boleh beribadah. Dan kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Allahku, terima kasih. Bapak kami menyerahkan juga pada pagi hari ini. Pada kami yang pada pagi hari ini tidak nampak hadir Tuhan, biarlah Tuhan menyertai mereka. Kalau mereka ada sakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Supaya mereka boleh kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Bapak pada pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu. Tuhan akan memberkati kami
jemaat di tempat ini dan kami tetap bersatu, kami tetap memuliakan nama-Mu. Terima kasih Allahku, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah berada di ujung ibadah pada pagi hari ini Bapak Ibu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan selama ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau menjadikan Engkau adalah Allah satu-satunya dalam hidup kami. Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Kau sumber kekuatan kami. Kami bersyukur Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, ya Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Kami mengangkat kamu seperti itu. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Kami percaya Engkau memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Haleluya. Bapa, di hari kebangkitan-Mu, kami memperingati hari kebangkitan-Mu ini Tuhan. Iman kami semakin dimantapkan untuk menjadikan Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebangkitan-Mu Tuhan membuat iman kami tidak sia-sia. Kebangkitan-Mu membuat Tuhan kesaksian hidup kami. Kami berjuang untuk hidup benar. Kami berjuang untuk memuliakan Tuhan. Kami berjuang untuk melayani Tuhan tidak sia-sia. Karena Tuhan, kebangkitan-Mu itu adalah awal untuk kami juga mengalami kebangkitan bagi kami orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan ini memberikan semangat bagi setiap jemaat-Mu, setiap kami orang-orang percaya untuk lebih lagi Tuhan bersandar dan andalkan Tuhan dalam kehidupan ini.
Bahkan di masa-masa sulit sekarang ini Tuhan. Di masa-masa Tuhan pandemi Tuhan. Virus corona ini Tuhan. Mampukan kami. Kami terus punya iman. Asalkan kami berlindung kepada Tuhan. Asalkan kami dekat dengan Tuhan. Maka perlindungan-Mu, penjagaanmu itu ajaib dan sempurna buat kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Akhirnya kami akan bersama-sama. Mengakhiri ibadah kami akan Tuhan bersama-sama kembali masuk dalam aktivitas kami masing-masing. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan imanmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu sebagai wujud pengakuanmu bahwa Dialah Allahmu, Dia juru selamatmu. Dan biarlah benar-benar ini merupakan penyerahan hidup kita sepenuhnya untuk menjadikan Dia pribadi Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Allah Tritunggal, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, yang hari ini kami peringati hari kemenangan, hari kebangkitan-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mau jadikan Engkau sebagai sumber segala sesuatu yang kami butuhkan, sumber berkat kami. Dan oleh berkat-Mu lah Tuhan, mari berkati setiap jemaat-Mu Bapa. Berkati keluarga mereka, berkati kesatuan yang ada. Berkati Tuhan setiap hubungan kasih yang ada Tuhan. Sehingga benar-benar setiap jemaat-Mu boleh mengalami keharmonisan rumah tangga, kesatuan rumah tangga, ketenangan, kedamaian Tuhan. Karena Tuhan hadir, Tuhan selalu ada di tengah-tengah rumah tangga mereka Bapa. Apa yang mereka kerjakan Tuhan, yang sekolah Tuhan, yang bekerja Tuhan, segala sesuatu yang mereka kerjakan dan itu sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan yang menjamin keberhasilan dan kesuksesan. Apa yang dibutuhkan Tuhan, Engkau mampu, sanggup memenuhkan setiap kebutuhan melalui kekayaan dan kelimpahan yang bersumber daripada Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan, keluar masuknya kami dari rumah kami, Engkaulah yang menjadi panglima perang buat kami. Sehingga kami dimungkinkan, kami benar-benar dibawa oleh Tuhan untuk menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Kekuatan, kesehatan terus Tuhan anugerahkan atas kehidupan kami. Dan asal kami terus percaya dan menjadikan Engkau sebagai juru selamat kami Bapa, taat kepadamu, maka mukjizat itu terus akan terjadi atas hidup kami Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini. Kami akan bawa sukacita dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Kami akan bawa kasih yang daripada Yesus Kristus. Kami akan bawa Tuhan pertolongan, penyertaan, perkenanan yang daripada Roh Kudus itu. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Ibadah selesai. Silakan Bapak Ibu Saudara mengambil saat teduh. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Diberkati oleh ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Untuk selanjutnya ketika mungkin bakal ada informasi lebih lanjut dari tim pengurus gereja ini. Untuk minggu depan kalau tidak ada informasi lebih lanjut kita akan tetap ibadah online. Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan terus ya.